Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilman.id. Kali ini kita mereview BMW All New X1. Bagi Anda yang membutuhkan jasa inspeksi mobil bekas, Mobilman ID menawarkan inspeksi mobil profesional 175 titik dengan laporan video lengkap. Kebetulan bulan ini ada promo diskon 50% mulai dari Rp150.000 per mobil. BMW All New X1 sebenarnya sudah keluar 3 generasi. Ini generasi yang terbaru tahun 2023 berkode U11. Generasi pertamanya muncul pada tahun 2013 dengan kode E84. Dia menjadi BMW X1 pertama yang disebut oleh BMW adalah SUV termurahnya BMW. Walaupun murah tetap aja sih namanya BMW ya tetap mahal ya. Generasi keduanya muncul di tahun 2016. Kedua mobilnya itu F48. Itu udah mulai modern, tampilannya udah mulai stylish. Perbedaan yang paling banyak menjadikan kontroversi adalah grillnya. Jadi dari generasi ke generasi BMW X1 itu grillnya makin besar. Dan yang versi 2023 ini grillnya gede banget. Banyak yang suka, banyak juga yang nggak suka. Cuman kalau memang kita lihat dari langsungnya, dari tampilan langsungnya, grill ini walaupun besar, tetap proporsional sih. Karena dengan tampilan lampunya, dengan bodinya, nggak kebanting banget gitu. Secara dimensi juga generasi yang terbaru ini lebih besar, lebih panjang sehingga nggak terlihat kecil lagi. Kalau yang generasi awal yang tahun 2013 yang E84 itu memang kelihatan kecil, memang kelihatan pendek dan kecil. Kalau ini enggak, ini udah lumayan besar. Secara dimensi BMW X1 U11 ini memiliki panjang 4.500 mm, lebarnya 1845 mm dan tingginya 1642 mm. Kalau panjangnya ini dibanding generasi sebelumnya lebih panjang sekitar 5 sentian atau 50 mm. Sehingga nggak kelihatan memang, cuman secara ukuran itu memang sedikit lebih besar, lebih panjang dan lebih tinggi. Ya, memang begitu, mobil BMW dari generasi ke generasi selalu makin besar. Mulai dari X1, X3, X5, bahkan seri sedannya juga semuanya semakin besar dan semakin besar. Untuk dari tampilan depan, grillnya ini tuh kira-kira ya, ini sekitar 45 cm untuk satu grill. Itu gede banget. Apalagi ditambah grillnya ini lubangnya tuh, wow, satu tangan gue masuk nih. Tuh, satu tangan gue masuk sehingga kalau untuk ngebersihin kondensor di dalamnya gampang. Di bagian lampunya BMW masih mempertahankan teknologi LED, disebutnya BMW LED. Zaman di generasi sebelumnya laser light ya. Kalau ini dia menggunakan teknologi LED. Dengan DRL-nya cantik, dia ada aksen-aksen diamond gitu, sehingga lebih modern dan lebih elegan juga. Dan dari dulu BMW mempertahankan satu headlight itu dia terpisah antara high beam dan low beam, sehingga ciri khasnya masih terasa banget. Di bagian bawah tidak ada fog lamp ya, tapi yang gue suka di sini adalah air scoop di bagian sini tuh bolong, tembus ke inner fender di belakangnya, sehingga aerodinamisnya bagus dan nggak seperti mobil-mobil Jepang ya. Kalau mobil Jepang itu kan biasanya mau dibikin air scoop tapi palsu gitu, tertutup. Kalau BMW nggak, dia bikin langsung bolong ke bagian sininya, bahkan tangan gue bisa masuk. Untuk velg BMW X1 ini dia sudah menggunakan ring 18 cukup besar dengan ban profil 225/55. Ini cocok sih untuk crossover. Dan karena mobilnya nggak terlalu kecil, velgnya juga harus besar, ring 18 sudah cukup. Dan kalau dari desainnya sih lumayan keren lah ya. Di sini besi, tapi sini adalah plastik doff, jadi penutup aja gitu. Dan dari dulu X1 itu menggunakan baut 5 sehingga safety-nya bagus. Meskipun banyak orang menyangka mobil ini SUV, tapi sebenarnya dia lebih pendek daripada SUV yang ada di BMW. Untuk mengukur SUV yang proper adalah dari ground clearance. Mobil ini ground clearance-nya nggak terlalu tinggi, dia hanya 189 mm, nggak sampai 200 mm. Sehingga kalau misalnya mau dipakai jalanan off-road, ini kurang proper karena biasanya kan banyak batu-batu atau apa obstacle yang tinggi-tinggi. Nah kalau ini sebenarnya lebih cocok untuk
perkotaan, tapi ya untuk jalanan-jalanan rusak dikit, lubang-lubang yang agak dalam masih aman. Karena ground clearance-nya nggak terlalu rendah, tapi juga nggak terlalu tinggi, sedang aja. Untuk masuk ke BMW X1 ini, dia sudah pasti menggunakan smart key, dia tinggal kantongin kunci aja dan otomatis dia akan kebuka atau terbuka atau terkunci sendiri. Tapi yang gue sedikit kecewa ya sebagai pemerhati otomotif adalah handle pintunya dia kembali kayak tahun 90-an kalau menurut gue sih. Sebelumnya dia handle yang tarik begitu, tapi sekarang dirubah kembali ke yang zaman dulu. Jadi modelnya begini. Di saat mobil-mobil lain atau mobil-mobil luxury Eropa lainnya, dia sudah menggunakan tombol, menggunakan yang lain-lain. BMW kembali ke zaman dulu, yaitu masih ada kayak pengungkit begini. Sehingga kalau menurut gue ya kurang modern ya. Kenapa nggak pakai tombol aja gitu? Ya kita tahu memang tombol-tombol itu adanya di seri elektrik, cuman seharusnya BMW X1 ini yang harganya juga tergolong cukup mahal harusnya sudah menggunakan teknologi yang lebih modern. Di bagian belakang kita bisa lihat sendiri lampunya itu bagus. Dia LED full semua sampai lampu mundur, lampu sennya juga, dan dia bertekstur ya sehingga kalau dilihat dari dekat itu terlihat 3D lampunya. Dan ini memang sudah ciri khas BMW di generasi tahun 2020-an ke atas, mulai dari G20 dan G30 juga sudah berkontur begini. Dan memang ini mencirikan mobil mewah banget. Apalagi di bagian sampingnya itu ada bintik-bintiknya, ini bagus banget. Dan kalau dari jauh itu, kalau dari malam hari kelihatan mobil ini berkarakter ya. Kita bisa tahu mobil ini adalah BMW X1. Seri yang di mobil BMW X1 ini adalah seri S-Drive 18i. Jangan terkecoh, jangan kira mobil ini menggunakan mesin 1800, tapi mobil ini menggunakan mesin 1500. 18i adalah kodenya aja, tapi cc-nya sebenarnya 1500 3 silinder. Bicara tentang mesin, BMW X1 ini dibekali dengan mesin 1500 cc 3 silinder. Tenaganya itu mencapai 156 horsepower di 4400 rpm dan torsinya 230 Nm di 1500-an rpm. Sehingga tenaga mesin itu sebenarnya dibilang kecil ya enggak juga, karena ini 1500 cc. Jadi mobil 1500 cc bisa menghasilkan 154 horsepower, itu termasuk tinggi juga. Dan torsinya yang kita perhatikan juga itu mencapai 230 Nm. Dan itu dicapai di rpm yang rendah, sehingga akselerasi mobil ini pasti berasa banget. Sayangnya mobil ini menggunakan konfigurasi front wheel drive, sehingga susunan pistonnya itu dari kiri ke kanan. Biasanya kan kalau BMW itu dari depan ke belakang, tapi ini karena front wheel drive, susunan pistonnya dari kiri ke kanan. Plus juga mesinnya jadi kelihatan lebih ringkas. Keuntungannya adalah crumple zone dari mobil ini tuh dalam banget. Dari ujung grill sampai ke mesin itu kira-kira lebih dari 50 cm, dan itu bagus untuk crumple zone. Ketika tabrakan, mobil ini bisa meredam tabrakan cukup bagus. Belakangnya juga tuh ini talang airnya tuh gede banget, luas banget, sehingga bagus untuk pertama ya pastinya menampung air ya, karena ini kan kalau hujan masuk ke sini dia nggak akan masuk ke mesin. Kedua, untuk crumple zone-nya juga bagus. Dan sebagai ciri khas BMW sejak dulu dia pasti menggunakan peredam dan sudah pasti menggunakan hydraulic cup mesin dari generasi awal X1, bahkan sampai BMW tahun 90-an dulu juga sudah menggunakan hydraulic cup mesinnya. Beralih ke interiornya, mobil BMW X1 U11 ini dia layout dashboardnya udah mengikuti mobil-mobil yang modern ya, BMW modern. Dia dual screen yang kelihatannya menyatu, padahal ini dual screen, dan HD banget, high definition banget, kelihatan banget ini layarnya itu wow. Ini seperti smartphone sih kalau menurut gue, ini nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Cuman ada hal yang menurut gue kurang proper banget. Kalau misalnya mobil yang sudah menggunakan full touchscreen semua ini, dia pengaturan AC-nya juga di dalam layar gitu. Sehingga kalau misalnya mau nyalakan AC, dia harus lewat dari layar ini. Lalu untuk setir, mobil ini cukup modern, tampilannya juga sebenarnya cukup rumit ya. Cuman BMW membuat ini kelihatan mudah. Untuk audio di sebelah kanan, untuk mode di sebelah kiri. Dan ini kulitnya juga tebal dan enak dipegangnya. Dan untuk pengaturan setirnya udah pasti ada tilt steering sama
teleskopik sudah ada juga, cuman dia tidak ada elektriknya, jadi sehingga masih manual banget. Sayang balik lagi ini BMW, walaupun BMW entry level harusnya sudah pakai karena kompetitornya udah pakai sih. Untuk bagian konsol tengah dia floating ya, bagian floating nih di bagian driver ini dia nggak ada penahannya, tapi di bagian penumpang nih ada penahannya. Dan ini cukup nyaman, cukup proper, dan sudah tidak ada lagi tuas transmisi, yang adanya tombol nih button, sehingga sebenarnya banyak car antusias yang kecewa dengan menghilangnya tuas transmisi BMW. Di generasi awal G20 masih ada tuas transmisi, tapi di generasi faceliftnya sudah digantikan seperti ini juga, dan ini juga sama mengikuti. Posisi berkendara udah pasti nyaman banget. Mobil ini sudah menggunakan jok perforated yang artinya bolong-bolong, bisa mendinginkan punggung Anda ya, kalau misalnya Anda kegerahan bisa didinginkan punggungnya, dan bahannya tuh lembut banget walaupun ini kulit, tapi kulitnya itu nggak seperti kulit biasa gitu. Ini kulit sintetis yang nyaman dan berasa gue nggak ini ya, nggak gerah gitu, walaupun ini mobil nggak AC-nya nggak nyala, tapi punggung itu nggak gerah, enak. Dan mobil ini sudah menggunakan jok elektrik, mulai dari reclining, slidingnya juga udah elektrik, dan untuk penumpang juga sudah elektrik juga. Perforated juga lagi nih penumpangnya. Di bagian tengah ada cup holder, dan di sini ada wireless charging juga. Mobil ini juga sudah menggunakan Android Auto, Apple CarPlay, sehingga ya udah oke lah. Lalu di glove box-nya sudah pasti soft opening. Dari dulu BMW udah soft opening, dan ini udah pasti soft touch semua. Udah pokoknya udah bagus. Lalu di sini ada penyimpanan juga. Kalau misalnya orang bingung ya, pembukaan penyimpanannya di mana? Dipencet ternyata di sini. Cuman penyimpanannya gini doang. Hanya bisa buat naruh HP aja nggak muat. Kayaknya naruh sisir gitu. Atau naruh kunci lah. Kuncinya ditaruh sini. Cuman kalau taruh kunci di sini ribet. Di sini ada USB-C. Dia nggak ada USB Type A. Jadi mobil yang modern, colokannya juga modern ya. Dan di sini udah ada power outlet juga. Mobil ini S-Drive 1.8i. Dia sudah menggunakan kaca panoramik ya, jadi udah cakep gitu. Kalau buat Instagram ya kan, kalau buat video-video Instagram kelihatan panoramik itu biasanya kelihatan wah ini mobil mahal nih gitu kan. Dan memang ya mobil ini sebenarnya dibilang murah ya salah juga. Harganya hampir 1 miliar. Untuk mirrornya atau spion tengah dia terlihat seperti frameless, tapi sebenarnya ini nggak frameless banget, dan dia sudah pasti auto dimming. Di bagian belakang sudah pasti mobil ini lega karena dimensinya juga panjang. Untuk tinggi gue yang 171 cm ini lega banget. Kakinya juga bisa masuk ke bawah jok, dan di sini udah ada AC yang bisa di split ya kiri dan kanan. Headroom udah pasti tinggi ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, dan enak sih. Joknya juga nggak terlalu tegak, dan ini nyaman. Ada armrest juga ya, ada armrest, dan joknya juga dia ada bolong-bolongnya, dan enak sih, nyaman, dingin. Untuk bagasinya mobil ini cukup luas, kapasitasnya itu 540 liter, dan ini ada partisinya untuk pemisah antara kaca belakang dengan dalam bagasi, sehingga kalau misalnya kita naruh barang di sini cukup aman gitu, nggak kelihatan dari luar ya. Dan di bawahnya juga udah ada kompartemen lagi, tapi nggak ada ban serep karena mobil ini sudah menggunakan run flat tire ya, sehingga nggak perlu ada ban serep, dan rapi semua, tertutup. Bahkan bagian-bagian sininya udah tertutup semua, dan ada lampunya juga. Mobil ini udah pasti menggunakan electric tailgate. Untuk harganya, BMW X1 U11 ini dibanderol dengan harga 985 juta on the road Jakarta, yang bisa dibeli di acara Gias 2024. Dan warna ini tergolong baru untuk BMW X1, disebutnya Sanremo Green. Warna ini sebelumnya muncul di BMW 435 dan sekarang dipasang di BMW X1 S-Drive 1.8i. Dan harga itu seperti yang gue bilang, 985 juta itu nggak tergolong murah ya. Kalau untuk crossover Jepang itu harganya separuhnya, dengan fitur yang mirip-mirip juga. Sehingga bisa dibilang BMW X1 ini
nggak terlalu entry level banget ya, kecuali kalau memang sudah eksekutif yang high class gitu, mungkin bakal pilih BMW X1 ini. Oke, sekian dulu review gua tentang BMW X1 S-Drive 1.8i. Buat Anda yang sedang mencari BMW X1 bekas atau BMW yang lain, bisa kunjungi di website kita di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store. Sekian dari gua Danang, and see you in next video.